Ya, halo. Perkenalkan nama saya Fadli Kirindra Putra. Saya dari jurusan Magister Teknologi Informasi tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait satu jurnal guna memenuhi tugas UTS mata kuliah paradigma pemrograman. Jadi di sini ada satu jurnal saya ambil dari IEEE International Conference on Software Engineering, Education and Training yang berjudul An Observational Study on the Maintainability Characteristic of the Procedural and Object-Oriented Programming Paradigm. Jadi pada jurnal ini kurang lebih artinya itu mengobservasi studi terkait uh, karakteristik pemeliharaan antara procedural programming dan juga OP. Jadi mungkin dari efektivitas ataupun dari kecepatan semua ini akan dibahas pada jurnal ini yang ditulis oleh empat penulis, ada Vladimir Burbidge, ada Brian Oscula, ada Stephen Glade, dan ada George Harrison Toscano. Lanjut. Ya, latar belakangnya. Jadi jurnal ini latar belakang itu diawali sejak pertama kali itu Floyd menerapkan paradigma untuk programming tahun 1978. Nah, pada saat itu mulai banyak kemunculan paradigma baru terkait pengembangan software atau di kalangan software developer ini. Nah, untuk salah satunya itu yang terbesar saat ini atau terkenal saat ini itu imperative programming. Nah, imperative programming ini di dalamnya itu terdapat procedural programming dan juga object oriented programming atau program berorientasi objek. Nah, yang akan kita komparasi mengenai karakteristik pemeliharaannya seperti apa. Nah, dengan adanya paradigma pemrograman yang dikenal oleh Floyd ini, jadi si developer ini juga harus lebih memahami cara keberhasilan pengembangan aplikasi yang menggunakan paradigma tersebut, termasuk kemudian dalam maintenance atau pemeliharaan code-nya. Karena biasanya software yang telah dikembangkan itu pasti terus berkelanjutan. Entah itu menambah fitur ataupun perbaikan code atau dan sebagai lainnya. Nah, ini juga harus diperhatikan terkait maintenance-nya, terkait pemeliharaannya. Ini latar belakang dari jurnal ini. Lalu selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuannya jurnal ini yaitu membandingkan terkait efektivitas dan kemudahan dalam pemeliharaan antara dua paradigma pemrograman, yaitu procedural programming dan juga OOP, Object Oriented Programming, yang akan saya paparkan juga dalam kesempatan kali ini. Lalu penelitian yang sudah dilakukan. Nah, penelitian yang sudah dilakukan ini sebelumnya banyak membahas mengenai macam-macam paradigma pemrograman. Jadi mungkin lebih ke teori ataupun implementasinya. Ada macam-macam banyak pemrograman. Juga mungkin lebih ke kuantitas dari macam-macam paradigma pemrograman ini. Namun untuk implementasi dan pemeliharaannya itu nggak banyak membahas terkait perbandingannya nih antara dua paradigma pemrograman. Misalnya ada functional programan juga dibandingkan dengan misalkan prosedur pemrogramming itu bagaimana maintenance dan bagaimana efektivitas untuk pengembangan kode itu masih cukup jarang. Makanya untuk jurnal kali ini akan melakukan comparison atau perbandingan yang dispesifik untuk terkait pemeliharanya, maintenance-nya antara procedural programming dan juga object oriented programming. Ya, untuk metode penelitiannya yang pada penelitian ini, itu pertama mengikut sertakan beberapa mahasiswa atau pelajar dalam penelitian yang sebelumnya sudah diberikan pelatihan terhadap OOP dan procedural programming dengan kapasitas yang sama. Jadi sebelum dilibatkan ke dalam
jurnal ini, peneliti itu melibatkan beberapa mahasiswa, lalu kemudian beberapa mahasiswa ini diberikan pelatihan. Nah, mungkin awalnya sama-sama tidak mengerti, sama-sama tidak tahu, lalu diberikan training pelatihan, baik itu untuk procedural programming dan juga OOP, yang tentunya dengan kapasitas yang sama. Jadi diberikan pelatihan yang awal tidak tahu dengan kapasitas yang sama, ini setelah diberikan pelatihan, selanjutnya dalam eksekusinya diberikan kepada para mahasiswa repository baik dari OOP dan juga procedural programming ini. Ya, dan masing-masing subjek ini terdapat perintah yang sama untuk diikuti oleh para mahasiswa. Jadi nanti baik dari OOP ataupun procedural programming mempunyai runtutan perintah yang harus dikerjakan. Itu dari step A, B, C sampai selesai. Nah, setelah selesai, masing-masing akan menginformasikan terkait waktu penyelesaian pemeliharaannya. Jadi sudah dilatih, lalu diberikan seperti study case, juga beserta perintah-perintahnya yang harus dilakukan dengan kuantitas yang sama. Lalu setelah itu si mahasiswa ini memberikan laporan. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya dari kedua subjek tersebut, dilakukan perbandingan dengan matriks maintenance effectiveness dan juga maintenance speed yang menggunakan SPSS itu sebagai softwarenya. Jadi menggunakan matriks perhitungan matriks maintenance effectiveness dan juga maintenance speed serta menggunakan SPSS sebagai softwarenya. Ini untuk metode penelitiannya. Gitu. Jadi data yang sudah dihasilkan dimasukkan dalam perhitungan matriks dan software tersebut. Nah, hasil penelitiannya apa? Oke, setelah dilakukan training tadi, lalu diberikan study case, perintah, juga ada perhitungan-perhitungan tertentu, hasilnya itu menunjukkan bahwa setelah dilakukan dengan NI atau dan NS, menunjukkan procedural programming 8,33% lebih efektif dan dapat menyelesaikan satu tugas per jam lebih cepat dibandingkan dengan OOP. Dalam hal ini, procedural programming memiliki hasil yang lebih baik daripada OOP dalam hal efektivitas dan kecepatan dalam pemeliharaan code. Jadi setelah diteliti ternyata memang untuk procedural programming ini lebih condong lebih efektif, lebih cepat gitu. Karena memang OOP ini sebetulnya cukup sulit untuk dipahami untuk para pemula. Jadi bisa saja hasilnya mempengaruhi juga gitu. Karena untuk mempelajari OOP ini juga cukup dalam. Karena dia berbasis objek juga. Nah, untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti mendorong untuk menginvestigasi lebih jauh terkait karakteristik pemeliharaan para paradigma pemrograman ini. Jadi memang ini harus perlu diinvestigasi lebih lanjut karena barangkali aja perhitungannya mungkin bisa keliru ataupun salah karena yang diambil hanya beberapa sampel saja atau hanya beberapa study case biasa saja. Mungkin jika diberikan dengan sumber daya manusia yang berbeda ataupun dengan kasus yang berbeda mungkin akan hasilnya lebih berbeda juga. Maka dari itu perlu adanya investigasi lebih lanjut terkait komparasi untuk pemeliharaan ini antara paradigma yang lainnya. Kalau cuma hanya PP dan ini aja ya, OP. Lalu hal yang cukup lebih penting lagi itu memasukkan prototipe yang telah tersedia di penelitian sebelumnya dapat diadaptasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, semua hipotesa dalam penelitian ini perlu diuji kembali, tidak hanya terkait pemeliharaan namun untuk keseluruhan life cycle pengembangan aplikasi. Jadi dari peneliti menyarankan untuk pertama ya pasti tentunya memasukkan penelitian sebelumnya sebagai prototipe ya. Lalu selanjutnya itu mungkin untuk saat ini hanya dibahas mengenai pemeliharaan saja atau bisa saja di kedepannya itu peneliti menganjurkan bahwa mungkin secara keseluruhan bagaimana
proses pengembangan aplikasi. Mungkin secara maintenance cukup sulit, tapi ternyata secara pengembangan itu bisa lebih efektif dan cepat. Itu kita perlu penelitian lebih lanjut ya. Maka itu di sini ditaruh oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya kurang lebih seperti ini. Ya, terima kasih. Berikut dari tadi beberapa pemaparan yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada kurang lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.